teman-teman, kembali lagi di video aku, Amalia Zaina, tentang sistem pemerintahan dan pengaruhnya untuk masyarakat. Kalian tahu nggak sih apa itu demokrasi? Kalau belum tahu, ayo tonton video ini sampai habis. Demokrasi diawali oleh bangsa Yunani kuno yang menganut demokrasi klasik saat abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya, demokrasi tersebut diteruskan pada zaman Romawi dan pada abad pertengahan. Lalu pada masa Renaissance, muncullah pemikiran tentang hak asasi manusia dan pemerintahan. Semua itu dipengaruhi oleh dua filsuf yang bernama John Locke dan Montesquieu yang berlandaskan pada kehendak rakyat. Kalian tahu nggak sih? Ada juga loh masa yang menjadi bagian atau tonggak yang sangat penting dalam perubahan demokrasi, yaitu pada Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis yang menekankan pada kebebasan, kesetaraan, dan hak untuk memilih. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan di bidang industri yang terus-menerus, mulai banyak negara yang memperkenalkan pemilihan umum dan hak bersuara. Bahkan setelah Perang Dunia II, banyak negara yang menganut sistem demokrasi. Nah, sekarang kita bahas tentang masuknya demokrasi ke Indonesia ya. Masuknya demokrasi ke Indonesia diawali saat abad 20 oleh Belanda yang mendirikan Volksraad atau Dewan Masyarakat yang memberikan sedikit ruang untuk rakyat. Tetapi tetap saja hal itu masih di tangan pemerintah kolonial. Kalian tahu nggak sih? Ada juga loh organisasi-organisasi seperti Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam atau SSI yang menuntut hak politik dan kemerdekaan. Begitu ceritanya teman-teman. Kalian udah ngerti belum? Sekarang kita lanjut ya ke macam-macam demokrasi pada periodenya. Yang pertama ada demokrasi liberal atau parlementer. Demokrasi ini dimulai sejak tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945 sampai 1957. Yang kedua, ada demokrasi terpimpin. Demokrasi ini dilanjut setelah demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1957. Pertama kali diperkenalkan di Indonesia kepada Presiden Soekarno. Yang ketiga, ada demokrasi Pancasila. Demokrasi ini terjadi pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir ada era reformasi atau demokrasi transisi. Nah, demokrasi ini terjadi dari tahun 1998 sampai saat ini loh. Demokrasi ini terjadi karena jatuhnya rezim Orde Baru yang dianggap mengekang berbagai demokrasi di era Soeharto. Masyarakat menuntut untuk perubahan sistem politik yang demokratis, seperti peran masyarakat lebih diberikan ruang untuk berpartisipasi lebih dalam politik. Oke teman-teman, itu tadi macam-macam demokrasi dan tahun-tahunnya ya. Sekarang, kalian mau tahu nggak sih siapa aja yang terlibat dalam demokrasi di Indonesia? Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Dalam demokrasi yang terjadi di Indonesia, ada beberapa organisasi maupun individu yang memiliki peran penting serta tanggung jawab di dalamnya. Yang pertama ada pemerintahan. Di dalamnya terdiri dari presiden, DPR, dan DPD yang memiliki tugas masing-masing. Presiden sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas sistem pemerintahan nasional dan menjaga stabilitas keamanan negara. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat mewakili rakyat dalam legislasi serta mengawasi kebijakan pemerintah. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah mewakili kepentingan daerah dan memberikan masukan terkait kebijakan daerah.
Yang kedua, ada partai politik. Partai politik ini mewakili kepentingan dan ideologi masyarakat untuk mencalonkan pemimpin dan kebijakan masyarakat. Yang ketiga, ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU ini adalah salah satu organisasi yang bertanggung jawab atas pemilu agar terciptanya pemilihan yang jujur dan adil. Yang keempat, ada masyarakat sipil. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang bisa disebut juga sebagai non-pemerintah berfungsi untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam demokrasi serta mengawasi tindakan atau gerakan pemerintah dan memberikan suara dalam masyarakat. Nah, sampai sini kalian udah mengerti belum teman-teman? Segitu aja buat videonya. Terima kasih telah menonton videonya. Bye-bye.